Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nunung Sriwayuni, analis kebijakan ahli muda pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Pada saat ini, saya akan memaparkan hasil seminar aksi perubahan pada pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 tahun 2022. Mereview dari latar belakang masalah dari kondisi yang terjadi bahwa penjadwalan pelatihan masih menjadi polemik pada bidang manajerial karena masih disusun secara manual sehingga sering ditemukan jadwal yang saling tumpang tindih, kesulitan melakukan rekapitulasi jumlah JP, tingginya tingkat human error, dan kesulitan melakukan penelusuran jadwal. Sehingga muncul sebuah inovasi sistem penjadwalan pelatihan untuk pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar CPNS yang disingkat dengan akronim Sipena Pintar untuk mendukung sibermartabat yang berbasis web. Sehingga diharapkan Sipena Pintar akan membantu memudahkan penyelenggara, tenaga pelatihan, dan meningkatkan salah satu kinerja pelayanan publik. Deskripsi hasil kepemimpinan adalah sebagai berikut. Pada aspek integritas dan akuntabilitas kinerja dibangun dengan membangun tim efektif, sehingga hasil yang diperoleh dibentuk tim efektif yang solid, membangun persamaan persepsi, dan inovasi yang dihasilkan akan mewujudkan peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik untuk pelatihan yang berkualitas dan memiliki akuntabilitas. Dari aspek pengelolaan budaya kerja, pergeseran pelatihan dari metode klasikal kepada metode blended learning atau distance learning mengharuskan untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem pelatihan, sehingga harus dibangun sebuah budaya kerja untuk membangun interaksi antar anggota tim dan menciptakan suasana kooperatif agar tercipta ide, gagasan kreatif, dan inovasi. Keberhasilan pencapaian aksi perubahan ini juga didukung oleh jejaring kerja dan kolaborasi yang berasal dari stakeholder internal yaitu BPSDM Provinsi Sumatera Utara, Kepala Badan, Tim Penjamin Mutu, Widya Iswara, dan seluruh jajarannya, serta stakeholder eksternal yaitu LAN RI sebagai instansi pembina, Diskominfo sebagai leading sektor untuk teknologi informasi, serta BKD Kabupaten Kota selaku pengirim peserta pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar. Capaian dalam aksi perubahan ini adalah milestone jangka pendek yang terdiri dari 6 tahap, yaitu pembentukan SK Tim Efektif Aksi Perubahan, sosialisasi dan dukungan stakeholder, rancang bangun desain aplikasi, SOP penjadwalan pelatihan, uji coba aplikasi, dan evaluasi pelaksanaan aksi perubahan. Sudah membuat draft untuk SK Tim Efektif, di mana Bapak dan Ibu tergabung semua, dan di aksi perubahan itu nanti ada 3 pengguna di situ, beserta admin yaitu tim pelaksana di bidang manajerial dan WI. Seperti itu. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya bagaimana aksi perubahan itu ada rapat yang akan dilaksanakan di minggu depan untuk dukungan terhadap stakeholder. Jadi nanti di situ mungkin akan dijelaskan bagaimana sistemnya, yang akan diangkat dalam aplikasi yang sudah saya. Tahapan yang pertama adalah menyusun SK Tim Efektif yang terbentuk output SK Tim Efektif oleh Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Tahap yang kedua adalah sosialisasi dan dukungan aksi perubahan dari stakeholder. Yang mengajar pada pelatihan dasar dan pelatihan kepemimpinan. Kemudian ini juga merupakan peningkatan salah satu kinerja pelayanan publik. Untuk tahapan kegiatan di jangka pendeknya, milestone yang akan dicapai dalam jangka pendek adalah pertama pembentukan tim efektif kita sudah melaksanakannya. Kemudian kami meminta dukungan juga dari stakeholder kita laksanakan pada hari ini. Dukungan dari eksternal juga nanti kita berkolaborasi dengan Kominfo Pak Rama seperti yang Pak Rama bilang sampai dengan step pertama. Kemudian nanti ada juga SOP tentang penjadwalan pelatihan. Stakeholder internal BPSDM Provinsi Sumatera Utara dengan output surat pernyataan dukungan. Tahap selanjutnya adalah diskusi dengan tim IT dalam rancang aplikasi dan menentukan rancang bangun aplikasi Sipena Pintar. Tahap yang keempat adalah menyusun SOP penjadwalan pelatihan, di mana dinamika regulasi mengharuskan bahwa SOP yang sudah ada harus ditinjau kembali untuk menyesuaikan terhadap perubahan regulasi. Sehingga dalam penyusunan SOP ini dilakukan revisi kembali terhadap SOP yang sudah ada dan menghasilkan SOP rutin dan SOP teknis yang akan menjadi panduan bagi tim pelaksana untuk membuat penjadwalan pelatihan khususnya pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar CPNS. Tahap yang kelima adalah melakukan uji coba aplikasi. Aplikasi Sipena Pintar yang dirancang adalah aplikasi berbasis web dengan menggunakan hosting dari server Diskominfo Profsu. Aplikasi ini dapat diakses dengan alamat jawara sibermartabat sumerprof.go.id.
Akronim Jawara Si Bermartabat ini adalah jadwal pembelajaran sistem belajar mandiri tanpa batas, di mana pada saat pengembangan aplikasi ini, yaitu pada milestone jangka menengah dan jangka panjang, aplikasi ini akan mengintegrasikan semua pelatihan yang ada pada setiap bidang, sehingga setiap pengguna bisa mengakses informasi tentang penjadwalan pelatihan pada BPSDM Provinsi Sumatera Utara dimanapun dan kapanpun. Pengguna pada aplikasi ini adalah 3 user, yaitu peserta. Terlihat tampilan form login peserta, registrasi peserta, akun peserta, dan report jadwal peserta. Kemudian akun Widya Iswara, form login Widya Iswara, akun Widya Iswara, dan report jadwal Widya Iswara. Selanjutnya adalah akun admin. Terlihat tampilan form login admin, input mata pelatihan, Widya Iswara, pendamping, dan form input rincian jadwal. Untuk tahapan yang keenam adalah melakukan evaluasi hasil pelaksanaan aksi perubahan, di mana pada tahapan ini tim melaksanakan diskusi atas performa aplikasi dan membuat video tutorial untuk aplikasi Si Pena Pintar, sehingga diharapkan dengan adanya aplikasi penjadwalan pelatihan berbasis web dapat meningkatkan kualitas perencanaan pelatihan untuk mewujudkan pelatihan yang terbaik untuk ASN-nya amanah, profesional, dan bermartabat. ASN hebat, sumut bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya sangat mendukung memang apalagi ini dalam aksi perubahan ya, kalau dulu namanya perubahan, aksi perubahan. Aksi perubahan itu intinya adalah membuat sesuatu yang baru ataupun memodifikasi yang sudah ada, dan dengan tujuannya untuk membuat perubahan untuk lebih baik. Pertama, perubahan itu harus menciptakan efisiensi dan efektivitas. Nah, ini saya dengar ada Si Pena Pintar ini, tim penjadwalan pelatihan dan pendidikan ini memang salah satu aplikasi yang bisa memang membantu rekan-rekan atau teman-teman yang memang dalam hal penjadwalan supaya lebih terjadwal dan bisa dilihat di mana saja dan kapan saja. Saya sangat mendukung untuk itu, mungkin nanti aplikasi ini supaya memang yang berbasis web langsung dimasukkan di web sumprop.go.id dan di bawah domain BPSD, supaya memang bisa aplikasi itu terimplementasi kepada seluruh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah lain yang bisa menyeluruh aplikasi. Terima kasih itu dari Dr. Agus Abdul Rajab MM, Widya Iswara ahli utama, sekaligus juga sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah APWI, Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia Provinsi Sumatera Utara, dan juga sebagai koordinator tim pengampu agenda 2 Portfolio ASN berakhlak di lingkungan BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Ini memberikan support dan penghargaan kepada Nunung Sri Wahyuni SEMAK atas inovasi pada pelaksanaan PKP Angkatan 1, yaitu aplikasi Si Pena Pintar, sistem penjadwalan pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar berbasis web. Dengan aplikasi ini sangat memudahkan bagi kami sebagai tenaga pengajar untuk merekapitulasi jadwal pelatihan yang akan kami laksanakan. Semoga dengan adanya aplikasi ini semakin meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan kami semoga meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelatihan dari sisi perencanaan pada BPSDM Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan ASN yang profesional, amanah, dan bermartabat. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mementori seorang peserta PKP dari BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Nama saya Gadis Melani. Saat ini saya bertugas sebagai Kepala Bidang Sertifikasi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Bu Nunung ini saat ini mengikuti PKP di Provinsi Sumatera Utara di tahun 2022 dan Bu Nunung mengangkat Si Pena Pintar. Saya mendukung penuh apa yang dikerjakan Ibu Nunung. Karena apa? Kesulitan kami mengatur Widya Iswara mengingat banyaknya diklat yang diadakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Provinsi Sumatera ini sangat luar biasa. Kenapa?
karena kami juga mengelola sebuah studio dan jadwal scheduling bagi Widya Suara ini sangat kami perlukan agar terkoneksi di seluruh bidang, juga di sekretariat. Saya mendukung si Pena Pintar dan berharap one day si Pena Pintar, kebetulan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini ada 7 pesertanya, bagaimana kami akan mengkoneksikan, mengintegrasikan sehingga pekerjaan di BPSDM Sumatera Utara menjadi terukur, terkoneksi, dan terintegrasi. Sukses buat Bu Nunung, nanti kita kolaborasi dengan 6 peserta yang lain. Bila itu hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju semut bermata. Selamat siang. Sesuai dengan aksi perubahan Ibu Nunung Sri Wahyuni pada Diklat PKP Angkatan Pertama tahun 2022, kami dari Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial di BPSDM Provinsi Sumatera Utara, saya selaku PLH Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, dengan adanya aplikasi Si Pena Pintar, penjadwalan pelatihan kepemimpinan dan latsar sangat membantu kami dalam proses penyusunan jadwal yang selama ini dilaksanakan secara manual. Sekarang sudah diimplementasikan dalam bentuk inovasi, yaitu aplikasi penyusunan jadwal berbasis web. Semoga dengan adanya aplikasi ini, perencanaan penjadwalan dilakukan dengan lebih optimal, sehingga bisa menjadi salah satu indikator untuk mewujudkan pelatihan yang berkualitas untuk ASN yang profesional, amanah, dan bermartabat. BPSDM hebat. BPSDM hebat. BPSDM Sumut bermartabat.